Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk materi P5BK kali ini Ibu ingin memaparkan sedikit materi tentang kreativitas dan proaktif, yaitu tema 8 kebekerjaan subtema 6. Sudah tadi Ibu jelaskan sedikit ya tentang kreativitas itu apa, proaktif itu apa. Ibu paparkan ulang di sini. Tujuan dari kreativitas dan proaktif itu yaitu memahami tentang kreativitas dan menerapkannya dalam pengembangan ide dan pemecahan masalah. Kemudian memahami tentang sikap proaktif dan dapat menerapkannya dalam mengembangkan sekolah. Kemudian ruang lingkupnya yaitu ada pengertian, kemudian ciri-ciri kreatif itu dan proaktif itu apa, proses berpikir kreatif, kegunaan berpikir kreatif, metode pengembangan ide. Kemudian pengertiannya di sini, kreatif adalah kemampuan untuk mendapatkan ide baru yang didapatkan ini atau mengimprovisasikannya ke ide-ide yang telah lama dan menyusunnya kembali sehingga menjadi yang baru. Ini tadi sudah kita bahas ya, Ibu berikan contoh itu seperti upgrade HP ya, mungkin kalian sudah paham itu. Kemudian kreatif, bagaimana kita berkreatif, yaitu insting yang dimiliki oleh setiap orang dalam memecahkan masalah hidup. Bagaimana dia memecahkan masalah yang kalian hadapi. Contoh masalah yang sering kita hadapi itu ada 4, yaitu dalam bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. 4 ini yang paling sering yang kita hadapin. Bagaimana cara kalian memecahkannya itu tergantung dari kreativitas kalian masing-masing. Kemudian berpikir kreatif, bagaimana kita memikirkan sesuatu upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sebelum tidak ada hubungannya. Ini adalah berpikir kreatif. Kemudian proaktif bisa dikatakan dengan bagaimana kita pro dengan kegiatan kita dalam suatu hal, mungkin organisasi seperti OSIS. Kemudian proaktif pada saat kita pembelajaran di kelas, itu bisa dikatakan dengan kemampuan menampung berbagai akibat dari perkembangan perubahan yang terjadi, serta mampu mempengaruhi arah dan perkembangan itu agar dapat menguntungkan sebuah organisasi atau contoh dalam proses pembelajaran di kelas ataupun daring. Kemudian ciri-ciri orang kreatif itu seperti apa sih? Biasanya mampu menghasilkan ide yang banyak dalam waktu yang singkat. Ini orang-orang yang cirinya berkreatif. Kemudian mampu menghubungkan dan menggabungkan ide yang berbeda menjadi ide yang utuh, mampu mengembangkan hal yang sederhana, yang kecil menjadi sesuatu yang lengkap atau yang lebih luas. Kemudian mampu bekerja secara lengkap dan kompleks, memiliki rasa ingin tahu. Biasanya kalau orang yang ciri kreatif itu rasa ingin tahunya itu lebih tinggi dari orang yang tidak kreatif ya. Kemudian berani mengambil resiko, cepat tanggap dan mandiri. Kemudian suka mencari ide-ide yang unik. Ada hal-hal yang unik, itu biasanya orang-orang kreatif itu selalu memiliki kemandirian dan ide unik yang fantastis biasanya ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri orang proaktif seperti apa sih? Mampu mengambil inisiatif yang diyakini kebenarannya, mampu mengenali berbagai hal yang mempengaruhi pekerjaan atau organisasi, kemudian mampu memberikan reaksi positif terhadap masalah yang timbul. Ini ciri-ciri orang proaktif. Kemudian proses berpikir kreatif seperti apa? Ada tahap persiapan, melaksanakan usaha, inkubasi, munculnya ilham, dan evaluasi. Tahap persiapannya seperti apa? Orang-orang kreatif itu biasanya memiliki persiapan, entah itu dengan catatan kecil, kemudian melaksanakan dari yang dicatatnya tadi, kemudian menginkubasi itu seperti sebelum munculnya ilham itu dia berpikir bagaimana usaha yang dia lakukan ini berhasil atau tidak. Kemudian munculnya ilham itu bisa dikatakan dengan ide-ide yang tiba-tiba muncul ada dari dalam pikirannya, baru kemudian mengevaluasinya kembali. Kemudian kegunaan berpikir kreatif itu seperti apa sih? Yang pastinya mendapatkan gagasan yang baru, pemecahan masalah, kemudian menilai ulang, itu kegunaan berpikir kreatif. Kemudian prosesnya seperti apa? Di sini ada brainstorming, brainwriting, synesthetic, attitude, force relation, morphological analysis, dan scamper. Kita bahas satu-satu ya. Di sini ada proses berpikir secara brainstorming, merupakan curah pendapat secara berkelompok. Ini biasanya pernah kita lakukan di kelas ya. Jika kalian berdiskusi dengan antara teman satu dan teman lainnya, itu biasanya curah pendapat yang kalian miliki. Misalnya kalian diskusi tentang bagaimana nanti kalau kalian setelah lulus, apakah mau kuliah, apakah mau bekerja, atau kau mau kursus saja. Ini curah pendapat masing-masing kelompok itu kadang-kala itu sangat jauh berbeda, tapi usahakan untuk saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Kemudian pendapat yang terkumpul itu dicatat dan diidentifikasi sampai didapatkan butir-butir yang penting.
itu brainstorming. Tapi kalau brainwriting itu menuliskan pendapatnya di atas kertas, pendapat yang terkumpul dianalisis untuk menghasilkan poin-poin penting, itu brainwriting. Sinetik itu permasalahan atau persoalan kemudian dianalisis, kemudian dirumuskan ulang inti permasalahannya itu apa sih sebenarnya, kemudian mengembangkan gagasannya, lalu menentukan jalan keluar, itu sinetik ya. Kemudian proses berpikir kreatif itu atau lanjutannya itu bentuk dan karakteristik objek diidentifikasi dan dicatat. Masing-masing bentuk karakteristik ini kemungkinannya ditingkatkan atau dirubah. Kemudian force relation, menggabungkan dua atau lebih objek yang tidak dimiliki kaitannya untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Morfologika, sama halnya dengan teknik ini hampir sama dengan attitude tadi yang di atas, hanya dalam pelaksanaan semua variasi permasalahan didaftar dan dicatat untuk dicari kemungkinan kombinasi yang baru. Biasanya ini dicatat dulu, kemudian dikombinasikan dengan hal yang baru, pas apa enggak. Yang terakhir yaitu scamper, merupakan suatu daftar pertanyaan untuk merangsang keluarnya ide-ide unik. Misalnya, as substitute, dapatkah ini diganti dengan yang lain, kemudian combine, apakah bisa dikombinasikan, atau adapt, dapatkah disesuaikan dengan kondisi yang ada, modify, minify, atau magnify, apakah hal ini dapat dirubah, diperkecil atau diperbesar, put other uses, dapatkah ini untuk kepentingan yang lain, eliminate, dapatkah bagian dihilangkan, atau rearrange, reverse, dapatkah hal ini disusun kembali, atau dapatkah hal ini dikerjakan atau dari sebaliknya. Nah, dari 7 ini, proses berpikir ini yang harus kalian miliki, ya tidak semua siswa sih yang mempunyai ini, semampu dan sebisa anak-anak tuh memiliki kreativitas yang berbeda-beda. Nah, dari 7 ini mungkin kalian bisa akan paham proses berpikir kreatif itu seperti apa, kemudian kegunaan berpikir kreatif, proses berpikir kreatif seperti apa, ciri-ciri orang-orang yang proaktif itu seperti apa, proses berpikir kreatif seperti apa, ini sudah saya jelaskan secara gamblang. Nanti jika ada yang kurang jelas, silahkan nanti kita diskusikan di grup atau nanti bisa japri ibu. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.